beberapa bulan ini sih ada kejadian-kejadian membuat aku jadi resah. Jadi lagu. Jadi gini om, karena gue curhat ya. Percaya nggak? Aku pernah kesetrum sampai aku mental. Ini kejadian om. Cuma pada saat itu ya alhamdulillah masih diberi kekuatan ya sampai sekarang. Itu serius. Aku tuh sampai mental om. Karena pada saat itu lagi terjadi kecelakaan baik di momen ini backsoundnya yang sedih ya. Tidak itu kan misalkan terjadi kelumpuhan atau apa yang tadinya jadi tulang punggung keluarga. Apa kabar Om Mulkan? Alhamdulillah baik. Ini bos saya, tahun baru masih ngunyah. Taruh cut dulu. Kita ngomong. Om Jack, apa kabar? Baik. Selamat Mas Irawan, apa kabar? Selamat tahun baru. Selamat tahun Kok baru. gue kayak host? Om, pengen ngobrol-ngobrol. Jujur lagi galau. Kenapa? Enggak ngomongin laki. Lebih galau daripada itu. Susah. Apa? Ini kriterianya gue nggak tahu. Gue nggak ngomongin itu. Baru juga tahun baru ya Om? Kan harus ada yang baru. Oke, Tahun baru sesuatu baru katanya. betul. Jadi gini, beberapa bulan ini sih ada kejadian-kejadian membuat aku jadi resah. Jadi lagu. Jadi bentar gini lagi. om, karena gue curhat ya. Paham kan di dunia event tuh sekarang lagi marak banget event-event lagi banyak banget nih sekarang. Cuman bersamaan juga aku ya khususnya sebagai pelaku event lagi ngerasa resah. Mudah-mudahan sih ini dirasain sama teman-teman juga. Dimana beberapa waktu yang lalu ada kejadian kedukaan yang menimpa anak event. Gitu. Oke, itu pasti sudah pernah beberapa kali terjadi dan ya wajar ya di dunia pekerjaan apapun pasti ada yang namanya takdir yang kita bisa kena musibah itu pada saat kita bekerja. Kepada siapapun. Ya, pada siapapun. But yang aku lagi sangat resah itu di saat aku benar-benar melihat, merasakan, akhirnya berpikir dan akhirnya melo. Kenapa? Kemarin terakhir nih ya, kejadian terakhir ada peristiwa yang menimpa oleh teman kita di dunia event. Kita kehilangan salah satu anak event. Itu takdir memang betul. Dia sakit dan pergi meninggalkan kita semua. Tapi di situ aku melihat kenyataan bahwa ada hal yang tidak terfikirkan oleh kita yang harusnya kita sama-sama bisa memberikan sesuatu sharing yang aku udah dapet ya sekarang ini. Aku melihat bahwa dia tidak punya sesuatu apapun yang dipersiapkan. Gitu. Paham nggak Om maksud aku? Ya, maksudnya Indah ini kan dalam hal ini adalah tapi dia sakit kan? Sakit. Aku dari sakit dulu ya. Iya, tapi intinya gini, bukan cuma dia atau teman kita yang kerja di event itu kehilangan nyawa karena sakit, tapi juga nggak sedikit kehilangan nyawa karena resiko pekerjaan. Iya. Resiko pekerjaan itu juga sebenarnya hampir setiap tahun selalu ada, tapi nggak diekspos aja. Betul. That's why Om, maksud aku juga kan melakukan pekerjaan di dunia event ini bukan setahun 2 tahun. Iya. Jujur, udah puluhan tahun. Itu hal yang aku abaikan juga sebetulnya. Aku tidak pernah berpikir sepenting itu. Cuman begitu sekarang, setelah aku paham dengan yang namanya proteksi diriku, begitu kejadian kemarin, aku kayak bener Om, aku merasa galau gitu loh. Iya. Kenapa aku sebagai kebetulan pekerjaanku kan saat ini lebih banyak sebagai show director, di mana aku punya banyak tim yang harusnya aku pikirkan gitu ya. Nah begitu kejadian terakhir kemarin,
aku langsung aware sama yang namanya apa nih yang harus aku lakukan buat temen-temenku gitu loh. Akhirnya aku pengen ngobrol sama Om Mulkan, sama Om Jack, sama Mas Irawan, yang aku pikir mudah-mudahan bisa memberikan satu kelegaan di hatiku, dan mungkin bisa kita sharing ke teman-teman. Mungkin dari kesaksian aku dulu, nanti aku bisa bertanya sama Om Jack, mungkin aku bertanya sama Mas Irawan atau Om Mulkan. Aku tahu Om Mulkan itu, aku cukup deket ya sama Om Mulkan, jadi sangat memikirkan itu dari dulu. Tapi aku cuek. Maksudnya gini, karena aku tahu banget Om Mulkan tuh berpikir case-nya sampai ke ujung. Bahkan dia orang pertama yang sangat pengen aku masuk ke punya sertifikasi CHSE ya pada kemarin itu ya. Aku jujur, bener kan Om, aku tanya, buat apaan nih Om? Nggak penting banget buat gue. Berpikirnya gitu ya. Pada saat itu aku belum se-aware ini. Sekarang Om, aku beruntung aku pernah mengikuti itu dan aku punya sertifikat itu, dan aku merasa aku lebih beruntung dibanding yang belum tahu gitu loh Om. Karena kita ngomong dari CHSE ya Om, aku tidak pernah memperkenalkan kepada klienku betapa pentingnya itu. Nggak pernah. Yang aku pikirkan hanya seglobalan show management. Aku tidak berpikir bahwa itu sudah sangat penting sebenarnya. Iya. Karena gini Sinda, sorry sebelum lanjut langsung aja ya dikomentarin. Karena baik klien maupun IO-nya masih belum menganggap itu sesuatu yang penting. Masih menganggap itu sebuah cost. Ya, cost tinggi. Wah, ada biaya lagi, ada biaya itu gitu. Jadi sehingga IO pun banyak yang nggak berani untuk mengajukan itu ke dalam biayanya dia. Padahal itu penting buat baik IO-nya sendiri, buat para pekerjanya, para pengunjungnya, Betul. bahkan buat kliennya, gitu. Baik, termasuk juga event-event yang jualan tiket buat sponsor apa segala macam. Ya kan kayak contoh beberapa waktu yang lalu event batal karena dinilai safety-nya kurang. Betul. Gitu. Baik itu dari sisi artisnya yang nggak mau perform atau dari faktor lain. Faktor lain, Pak. Ya. Izin, ibaratnya dari kepolisian juga. Dari kepolisian Iya. atau bahkan dari memang kalau apalagi event-event internasional Iya. gitu kan, penyelenggaranya misalkan dari luar. Sekarang kan udah era AFTA udah jalan ya. Iya. Artinya free trade. Jadi di Asia itu udah jalan sehingga pemain-pemain dari luar itu yang main di sini yang menggunakan standar yang sudah mereka biasa lakukan gitu. Apa tuh Om? Soal safety. Apa itu? Maksudnya bisa kita sama teman-teman biar sedikitnya lebih paham lagi. Iya. Jadi kalau di event kita sih dari Evendo ya, memang udah berapa tahun ini selalu nggak bosan-bosan ngajak teman-teman untuk care, peduli terhadap keselamatan, ya kan? Keselamatan pada saat bekerja terutama gitu. Nah kalau yang tadi Indah awal cerita, Indah itu kan soal mungkin dia nggak punya, let's say nggak punya asuransi kali ya. Betul. Gitu ya. Jadi sehingga begitu dia jatuh sakit atau apa, kebetulan juga Meninggal. dana atau untuk berobatnya terbatas atau bagaimana gitu kan. Nah itu yang juga jadi persoalan buat teman-teman gitu kan. Ya kita tahu lah di teman-teman event itu duit itu muter terus kan. Iya. Dari sini buat event yang berikutnya, dari sini buat event berikutnya. Jadi kadang-kadang lupa untuk mencadangkan dana untuk keadaan darurat. Kayak gitu. Nah, yaitu kalau itu balik lagi ke asuransi kesehatan itu sebenarnya udah umum sih, dah. Mau profesi apapun Harus. ada, gitu ya. Ada di situ BPJS kah atau apakah yang lain swasta, terserah deh masing-masing gitu kan. Yang penting ada, gitu kan.
Nah, tapi yang dari gue sebagai Vivendo, gue lebih memfokuskan ke orang event nih, enggak. Soalnya sesuai dengan tupoksi gue aja gitu ya. Jadi gue ngebahas di industri eventnya aja gitu. Nah, selain daripada itu yang spesifik yang harus yang disadari gitu ya, yang kita selalu event itu selalu ngingetin gitu, karena itu kejadian sebenarnya udah kejadian kecelakaan kerja pada saat bekerja, mempersiapkan event itu udah terjadi dari udah lama sekali gitu. Baik dia misalkan orang panggung, orang tenda, orang sound system, orang lighting, orang apapun gitu ya, bahkan kru IO-nya. Bahkan show manajemen Om, percaya nggak? Aku pernah kesetrum sampai aku mental. Iya. Ini kejadian Om. Cuma pada saat itu ya alhamdulillah masih diberi kekuatan ya sampai sekarang. Itu serius. Aku tuh sampai mental Om. Karena pada saat itu lagi selesai masa Covid. Jadi hand sanitizer terus, mungkin basah tanganku. Aku megang sound system ya nggak ngerti kenapa itu saking gedenya Om. Aku mental. Tapi alhamdulillah ya masih selamat. Cuma kan itu kan kalau terjadi juga itu kan kecelakaan dalam ya seperti event safety juga ya Om Jack ya. Kita tahu lah, tiap tahun selalu ada kejadian di kalau acara ini, kalau acara itu dibilang ya. tadi Mbak Indah kerinduan untuk kita menjalankan apa itu safety. Ini sebenarnya gini nih Om, kerinduan gue tuh dari tahun 2014. Oke. 2014 itu teman kita sendiri lah ibaratnya. Ya kita menganggap kita sebagai teman lah. Si pekerja event ini gugur. Kalau saya nggak mau bilang dia meninggal kan. Dia gugur karena dia lagi bekerja. Dia on duty buat keluarga. Iya. Dia jatuh, ketinggiannya nggak tinggi Om. Kurang lebih 6,5 sampai 7 meter. Oh tinggi itu. Ya itu nggak tinggi ya. Kalau orang bilang gua pernah jatuh ketinggian 3 meteran, patah kaki gua. Apalagi 7 meter ya. Nah itu Om. Kalau bisa dibilang pendek, ya tinggi juga. Dibilang tinggi ya. Ketika dia sih kejadiannya gini Om. Dia lagi ngebenerin apa gitu. Itu jatuhnya di depan muka gua Om. Jadi dia jatuh, tiba-tiba jatuh di depan muka gue. Itu awal mulanya gue di situ. Gue harus buat apa nih? Nah, mulai dari situ gue ambil sertifikasi. Pertama yang gue ambil adalah basic safety training. Itu, basic safety training. Iya, itu yang keluarin tuh dari Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran (STIP). Nah, STIP itu dia membuat satu konsep adalah setiap orang yang mau bekerja di kapal dia harus mempunyai basic BSD. Ya. Tapi gue baca ini kayaknya gue bisa bawa nih ke dalam dunia event. Karena dia itu konsepnya tuh rigor kan? Iya. Rigor itu kan di outsource. Nah, ketika mereka bekerja, mereka wajib dan mempunyai sertifikasi kompetensi. Kompetensinya apa? Basic safety training. Dia harus punya itu. Nah, dari situ gue mulai aktifkan begini-gini. Ya banyak lah Mak, Om. Gue selalu cibir lu apa sih safety lu? Gitu. Iya. Biasanya dia belum ngalamin accident. Betul. Tapi gue juga dulu termasuk begitu. Dia belum ngalamin accident pun kadang juga begitu event selesai udah karena kesibukan teman-teman prepare event berikutnya. Ya udah, itu checklist itu jadi terlupakan. Iya. Jadi kalau saya tadi dengar yang Indah sampaikan, Omul kan juga Om Jack, sebenarnya juga memang kita harus terus memperkenalkan, terus mereminder ke teman-teman semua ini. Betul. Saya sih tadi kepikiran 3 kata aja gitu loh, perlindungan pekerja event. Artinya tagline itu yang memang harus kita ingetin terus-menerus gitu loh Om Jack, Om Mulkan dan juga Indah. Karena ya kita kan kalau event dari mulai persiapan A sampai mulai loading sampai bongkaran kan itu kalau kita breakdown mungkin
banyak banget checklistnya kan. Banyak. Sangat disayangkan kalau eventnya berlangsung dengan istilahnya zero complaint, semuanya bagus, tapi satu faktor safety yang tadi Om Jack juga benar-benar sama zero accident. Zero complaint, zero accident, yang mana itu harusnya ada di checklist pertama. Betul. Untuk dimasukin semua di itu. SOP. Jadi kan gue sering tuh ngomong sama teman-teman vendor terutama ya. Ya udah, di perusahaan kalian itu bagi yang belum punya SOP, bikinlah SOP. Bikinin dong. Kalau ya, boleh. Kebiasaan gue, Om bikinin dong Om. Gampang. Ikut aja pelatihannya yang gue bikin, yang Evendo bikin. Pasti habis ikut pelatihan bisa bikin SOP. Kan disesuaikan dengan jenis Event. Kebutuhan event. Apakah dia vendor, ataukah dia IO, ataukah dia vendor juga macam-macam kan? Keburu lupa, tapi itu harus anggota Evendo yang boleh ikut, enggak kan? Oh enggak. Enggak, oke. Tuh buat teman-teman boleh semua, boleh ikut. Boleh semua. Gitu. Cuman memang yang mengadakan Evendo. Vendor. Enggak, sekalian biar Kalau teman-teman anggota tahu Evendo kan. gratis. Iya, tapi biar teman-teman tahu. Kalau bukan Evendo, Dibayar lah. oke. Gitu teman-teman. Murah. Karena tujuannya bukan cari duit. Ada yang bilang, itu si Mulkan rajin banget bikin pelatihan, dia cari duit di situ. Tanya indah gitu. Ngablak tuh orang ngomong gitu. Duit dari mana? Enggak, dia enggak dibayar. Dia nggak belajar. Dia diajak dikasih kacang mau. Karena tujuan kita kan ya berorganisasi itu untuk tujuan kemajuan bersama. Iya. Gitu. Dan bukan, lu nggak jadi anggota event lu nggak apa-apa. Gue pengen industri event di Indonesia ini maju. Whatever lu member atau bukan, terus kemudian lu ataupun jadi anggota asosiasi lain, itu bukan itu tujuannya. Iya, betul. Gitu. Cuman memang ada benefit-benefit tambahan buat ya, kalau bagi anggota. Betul. Gitu, ada beda gitu kan. Tapi overall industri event maju. Gue ngalamin sendiri, bro. Jadi dari berapa tahun, mungkin 10-15 tahun yang lalu, di perusahaan gue aja itu beberapa kali kejadian kecelakaan kerja. Gitu. Akhirnya di 6-7 tahun yang lalu gue merasa bahwa ini harus ditingkatkan aware dari para pekerja sendiri. Kadang-kadang para pekerja itu tantangannya dikasih tahu nggak mau. Ya itu harus kebijakan dari bosnya. Kalau dia udah kejadian baru deh. Kalau gue bilang sih bukan dari bosnya. Seharusnya dari IO sendiri juga harus care. Harus aware juga. Karena kalau tidak, itu salah satu dengan IO-nya tidak aware atau penyelenggaranya tidak aware atau promotor tidak aware, maka si pekerjanya ini mereka belum merasa jadi satu kebutuhan yang harus. Betul. Memang ada semua pihak harus aware. Iya. Semua, jangan cuma satu ini aja si vendor. Betul. Kalau IO mempersyaratkan, akhirnya terpaksa, tanda kutip, si vendor juga menerapkan faktor safety di SOP-nya dia, memasukkan faktor safety. Jadi kayak gue juga melayani beberapa company perusahaan asing gitu ya. Itu waduh, setiap mau kerja kita harus nyertakan SOP-nya dulu, nyertakan ini, nyertakan itu. Itu benar buat keselamatan kita juga kok. Gitu. Untuk menghindari kerugian yang lebih besar. Gitu. Kan itu sebenarnya cuman karena mau apa nggak mau. Betul. Kita itu mau apa nggak mau. Gitu aja, bukannya sekarang kalau udah jadi kebiasaan nggak jadi beban kok, nggak jadi berat. Nah, pertanyaan dibiasakan aja. Kenapa? Kalau kita bekerja di perusahaan-perusahaan, anggaplah perusahaan luar, bule, bikin event. Misalnya misalnya, anggaplah di Papua. Saya nggak mau menyebutkan satu perusahaan lah, Papua atau nggak di Cilandak lah, yang dekat. Kenapa kita bisa mau? Betul. Ngikutin, betul. Semua aturannya kita mau. Tapi kenapa? Karena soalnya kalau nggak boleh kerja, nggak dibayar. Iya. Kenapa kita nggak begitu ya? Bisa karena biasa.
Iya harus biasa. Nah itu tugasnya kami, bukan saya nih, bukan. Iya. Tugasnya kami sebagai Nah, event safety. untuk sebagai event mengawal. safety nih, teman-teman biar tahu dulu, Om Jack ini Temen lu yang mana? temen gue. Temen-temen gue banyak, Om yang lagi nonton ini. Emang kita ngapain? Jadi Om Jack salah satu dari, silakan Om. Event Safety Indonesia. Event Jadi Safety Indonesia. kalau saya sendiri dari Project Event Safety Indonesia yang sudah diakui lah. Betul. Gitu. Tertarik gue Om, maksudnya kalau kita membiasakan itu, wow, keren banget Berat, Mak. Indonesia. Berat tapi harus dicoba Harus, terus ya, Om. Karena kenapa? Berat tapi harus dicoba terus. Perjuangan saya itu dimulai dari PON. Iya. Ya. Erick sebut juga. Itu luar biasa itu. Iya. Jadi orang yang kita mau ini awal-awalnya itu emang berat. Sampai sekarang pun masih berat. Karena masih ada sebagian yang belum care. Termasuk pemerintah. Ya. Kalau gue bilang, terus terang aja, termasuk pemerintah. Nggak Kenapa Om? serius. Kenapa bisa? Nah, sekarang itu sukarela sifatnya masih bukan mandatori. Hmm. Di industri migas udah Serius mandatory. itu? Mandatory. Itu Betul. hanya Di industri Iya, betul. apa namanya? Konstruksi juga Ya, ada konstruksi mandatory. mandatory. sangat sudah Iya. lama kalau Iya. itu aku tahu. Betul. Tapi apakah di industri event resikonya jauh lebih rendah? Nah, Padahal tidak ada resiko. banyak sekali. Waduh. Itu tugasnya Depnaker dan Kemenparekraf. Itu Di- harus. Bro, di Australia lo kagak ada prosedur, nggak ada tim, nggak ada perencanaan safety ya, Dan paperwork. nggak akan paperworknya itu nggak akan keluar izin Event. Event, betul. itu. Bahkan itu sama pentingnya ya, sama sekarang ini insurance. Ya, Oh, iya. Di luar Iya. negeri, aku Iya. kemarin ngobrol ya sama salah Itu. satu, Oh, lagi lo event yang di KL ya? harus ada. Iya. Event di KL itu wajib harus ada Kan di insurance. KL. Lo waktu lagi Kemarin- di Taiwan? Waktu event di Taiwan? Jadi memang Betul. memang berangkatnya dari pengurusan izin pertama ya, Ya, mungkin karena ya. kita Dari bisa situ tuh, kita Iya. bisa ikutin karena Iya. regulasi Karena Betul. regulasi di negara iya. itu. Diharuskan. Diharuskan. Kalau di Indonesia karena nggak ada diharuskan, bukannya mandatori, ya udah orang nggak diwajibkan kok. Tapi Gitu. iya Di, betul. di Indonesia pernah dijalankan, Ah. Ada beberapa balapan lah, kita nggak nyebut lah. Jangan lah, nggak enak ya. Iya. Ada beberapa balapan motor, balapan mobil itu. Heeh. Itu mereka mewajibkan bahwa pekerja eventnya atau Bekerja di IO-nya, situ. mereka harus mempunyai asuransi. Asuransi. Iya, iya, iya. Di mana? Entah itu BPJS atau apa. Jadi Apapun itu ada ya. BPJS, ada pendamping. Asuransi pendamping. Ini harus ada 2. Itu bisa dijalankan Bisa di dijalankan. event itu ya, Om? Berjalan. Hanya untuk Artinya kan berarti kan bisa ya, Om? Bisa. Dan ada perusahaan asuransinya ada kan? Ada. Yang Ada. mau. Dulu tuh nggak mau, Bro. Tahun 2000, gue inget 2004, 2009 aja itu belum ada asuransi yang mau mengcover untuk industri event. Event. Karena Belum ada. apa? Ngeri. Gue inget waktu itu lagi masa kampanye tuh 2009. Gue mau asuransikan. Asuransi nggak ada yang Iya, mau iya, iya. asuransi. Oh gitu. Ya. Iya. Lagi kampanye, gue dapat beberapa titik kampanye salah satu partai gitu. Gue mau asuransiin orang pekerja gue sama barang gue. Waktu itu Ya. kagak ada perusahaan asuransi yang mau. Tapi sekarang udah. Harus Tapi sekarang punya. gimana Mas Sekarang Irawan? Indonesia Nah Mas tuh Irawan udah sendiri punya- ini tuh salah satu dari perusahaan asuransi. Sebut Iya. aja Mawar. Kalau tadi kita bicarakan semua yang namanya perlindungan pekerja event, itu kan mencakupnya dari yang SDM-nya, artinya orang yang terlibat, manusia yang terlibat. Iya. Itu sebutannya biasanya kan personal accident secara garis Ya, besarnya. oke. Itu untuk memproteksi manusianya, para pekerjanya, termasuk yang namanya para pekerja eventnya, kemudian artis yang pendukung, penonton dan lain-lain. Siapapun itu yang ada di Siapapun situ. itu yang ada di venue, bisa kita hitung dari mulai awal kita
loading sampai dengan bongkaran. Selesai bongkar. Ya. Sampai dengan selesai bongkaran. Harus. Itu. Jangan cuma lagi loading aja. Betul. Karena bongkaran itu juga justru Iya, itu paling banyak. justru yang paling sering kejadian kecelakaan kerja itu pada saat bongkaran. bukan Iya. pada saat setup. Ya, karena teman-teman yang juga bekerja kan dengan udah bekerja sebelumnya beberapa hari sebelumnya mungkin Udah konsentrasinya low. udah Iya, 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 menurun, makanya Kondisi pada lagi saat selesai lelah. event itu yang kadang Dan sometimes lalai sudah di situ. udah nggak ada klien, nggak usah pakai topi, nggak usah apa gitu kan. Gitu. Itu baru dari sisi manusianya. Nah, lalu ada juga kan yang tadi yang Om Ulkan bilang peralatannya. Dari mulai yang konstruksi panggung, lighting, sound system, dan lain-lain, multimedia, drone bahkan yang sekarang lagi tren. hits tuh kan kemarin malam tahun baru begitu bagusnya. Harusnya sih saat ini juga misalkan kita tidak bisa mendapatkan proteksi dari satu perusahaan, tapi perusahaan asuransi yang lain pun pasti bisa menyediakan Iya. menjaminkan Iya. untuk hal-hal yang tadi kita Iya. sebutkan itu. Gitu. Memang bisa dibilang dilema tapi nggak juga sih gini. Jadi gini, banyak klien itu tapi wajar ya cari harga murah, Ya. gitu kan? Wajar. Cari harga murah. IO-nya dibajetin segini, gua di press. Otomatis IO juga ke vendor juga nge-press budget. Jadi kalau bicara soal barang, vendor itu juga kan nggak mau dong dia bisnis tapi nggak ada cuan. Iya. Gitu kan? Iya. Wah, kalau gua udah investasi mahal-mahal, bayarannya cuma sekian kan Iya. gitu. Akhirnya mereka berpikir untuk substitusi dengan produk lain Ya. yang mungkin safety-nya kurang, bahkan nggak ada jaminan. Iya. Iya. Gitu. Kayak contoh panggung, tenda, gitu ya. Nah, sorry ya, di Indonesia ini, gue pemain tenda roder ya. Bukan berarti gue nggak ada sebut siapapun, tapi nggak semua tenda, nggak semua panggung punya sertifikat yang berisi Berdasarkan fabrikasi. kekuatan Iya. dia menahan beban berapa Spek. Iya, spek ya. berapa kilo. Tapi Om ada tuh. Diameter Coba Om. ada. Ih, cocok banget sih. Tapi kenapa nggak pernah order kan? Jangan bohong kamu. Bohong kamu. Nah, kayak gitu, kekuatan angin. Dia kayak ini apa tenda gitu, ada berapa knot gitu maksimalnya. Kemudian lain-lain itu baru dari sisi hasil lab itu diminta harusnya. Kalau kita beli dari sesuatu produk yang memang dia punya garansi, dia akan ngasih tuh sertifikatnya. Gue balik. Kok aku nggak pernah dikasih? Bercanda-bercanda. Ini menyambung dari Om Ulkan nih. Saya pernah pakai equipmentnya Om Ulkan. Nah, di Papua sana itu kan ketat banget tuh kalau kita kerja. Ya. Dia butuh sertifikasi semua dari orang sampai barang. Ya. Nah, ketika mereka tanya, nih roder ada nggak sih ini sertifikasinya? Wow, dengan senang hati gue tanya Om Ulkan. Oh, mana sertifikatnya? Jebret keluar, saya serahkan jebret. Nah, ini yang saya mau. Tepuk tangan. Ini yang saya mau, kata mereka, bukan Ya. gue. Harusnya semua begitu loh. Ya. Mereka yang verified ya. Om? Mereka yang verified dan mereka tidak langsung tanya sama owner, tidak. Ya. Mereka akan menelpon dari fabrikasinya. Iya. Bener nggak? Valid nggak? Iya. Sama kayak rigging. Ya. Rigging pun gitu. Sekarang lagi tren rigging aluminium. Gitu loh. Setiap rigging aluminium mereka harus mempunyai sertifikasi. Ya. Sertifikasinya dari mana? Dari TUV atau dari sertifikasi dari pabrikasi. Kita nggak bicara, takutnya nih ada teman yang bilang, oh berarti kita harus beli barang dari luar apa sekalian. Nggak ke sana juga. Ya. Kita fokusnya kan bahwa barangnya bersertifikat. Mau dia produk luar maupun produk lokal. Tinggal Produk disertifikasi. lokal pun bisa disertifikasi. Bisa kok. Di Sukovindo, Sukovindo bisa. di TUV, apa segala macam, masukin ke lab, samplingnya diuji, di situ keluar sertifikatnya. SNI loh. Gitu, SNI. Mau itu barang maupun tenda, panggung rigging, apapun sound system, Ya. cabling apa semua, lighting, itu bisa disertifikat. Walaupun itu produk Bandung, Surabaya,
dan kita harus bangga bahwa kita udah bisa bikin gitu. Berarti tapi saat ini bersertifikat. Semua support system yang tadi Om Jack, Om Mulkan sampaikan tuh udah ada. Sudah. Di Indonesia. Sudah. Iya kan? Jadi memang bahkan manusianya juga ya. Manusianya pun iya. Nggak berhenti untuk mensosialisasikan, mengingatkan, karena kan juga ya yang paling kita ingat kejadian waktu sepak bola itu kan Itu ya. sangat Itu SOP. sangat tragis gitu Om, ya. tapi ngomong-ngomong sertifikasi, kan lumayan udah banyak juga nih ya pekerja event yang sudah punya sertifikasi. Tapi kenapa masih ada yang gini? Sertifikasi apa buat nih? apa? MICE ya, yang MICE, ya ya. MICE. Ini aku ngomong sertifikasi jadi ingat karena baru pertanyaannya baru. Buat apa sih Mbak? Gue bikin itu. Gue nggak pakai itu aja juga kerja kok. Nah, Itu gimana? Itu tujuannya di akta nanti. Iya, oke. Ketika Sama di ini akta ada. berlaku, semua pekerja harus bersertifikasi kompetensi. Betul. Ini maksudnya kenapa aku tiba-tiba takut lupa? Itu pertanyaan baru aja terjadi di mana mereka tahu aku asesor kan ya. Salah satu asesornya mereka nanya, "Emang ngapain gue harus sertifikasi? Gue nggak pakai itu pun juga gue bisa kerja. Iya. Bahkan value gue lebih tinggi daripada orang yang bersertifikasi." Betul. Itu gimana Om? Gue sedih banget. Iya dong. Sementara Om Mulkan tahu lah, aku sangat suka sama sertifikasi gitu loh. Gini. Sertifikat itu banyak sekali sekarang ini mengartikan kalau dia butuh buat memenuhi Lelang. persyaratan lelang. Betul. Padahal sertifikat Bahkan dipinjem-pinjemin, Om. sertifikat kompetensi, apalagi sertifikat kompetensi itu adalah sebuah pengakuan, Ya. pengakuan bahwa memang yang bersangkutan Kompeten. Oleh negara. Kan sudah ada proses uji kompetensinya, Ya. gitu. Nah, jadi mau dia itu seorang pekerja itu perusahaannya main ke lelang-lelang pemerintah ataupun ke corporate yang sampai dengan saat ini tidak pernah Menanyakan banyak itu. yang sangat yang tidak pernah menanyakan itu, sangat banyak gitu ya, kecuali corporate yang perusahaan asing Iya. gitu ya, tertentu minta gitu ya. Nah, itu sebenarnya pengakuan paling tidak minimal ya, minimal pengakuan buat diri sendiri, diri kita sendiri bahwa kita memang sudah kompeten gitu loh. Mau diminta ataupun tidak, kan gitu. Tapi bisa nggak sih Om kita sebagai ya kita di asosiasi ya, itu menerapkan supaya ya memang pekerja event sekarang sudah mulai benar-benar dikualifikasi, di mana itu udah harus kita bikin gitu loh standarnya seperti di luar negeri gitu loh Om. Maksudnya ya kan miris banget ya kayak gue udah ke Taiwan, udah event di ya alhamdulillah di luar negeri ya. Cuman begitu event yang besar ya gue nggak usah sebutin event apa gitu, gue hanya only kru yang tidak bisa di depan karena padahal sertifikat gue banyak nih Om. Banyak, bahkan gue udah asesor ibaratnya gitu. Nah itu, nih aku awam ya nanyanya, kenapa kita nggak membuat suatu aturan gitu loh Om. Maksudnya aturan apa? Aturan di mana bahwa pekerja event, bahkan kita mensosialisasikan kepada klien bahwa lo kalau bisa mempekerjakan pekerja event itu harus yang bersertifikasi, termasuk ya sertifikasi manusianya, barangnya. Nah kalau kita bicara sertifikasi orangnya, satu kalau Indah main di luar negeri, otomatis kalau kita mau memang lead di posisi yang memang penting di event itu, bukan cuman skill knowledge sih ya, sama attitude bukan, tapi juga ya mau nggak mau memang kita harus bisa berbahasa Inggris, bisa berbahasa Inggris. Ini yang bahasa Taiwan sama bahasa tubuh. Bener Om, karena di Taiwan asli gue didampingin sama soundman cannot speak English. Can you imagine? Jadi gue bener-bener yang aduh gimana nih ya? Itu juga tantangan buat mereka loh. Tantangan Taiwan banget. itu gak bisa Inggris. Orang eventnya itu dari akhirnya ada satu orang yang akhirnya murid mahasiswi yang dampingin gue yang orang produksiannya itu orang yang megang mixer monitor. Iya kebetulan aku baru ngomongkan eventnya. Gue komunikasi sama dia. Gitu. Dan itu bahasa Inggrisnya juga ya. Bahasa Inggris yang gitu loh maksudnya. Yang lain sama sekali nggak bisa diajak ngomong. Nah bayangin kalau pekerja kita juga kayak gitu.
gitu. Otomatis ya posisinya ya nggak bisa yang gimana-gimana, akhirnya jadi kru doang gitu kan. Nah, tapi balik lagi ke pertanyaan Indah tadi, satu itu, kemudian yang kedua, gini Indah, soal kompetensi dari pekerjanya itu sebenarnya kita dalam waktu dekat akan ke sana. Amin. 1 tahun Ivendo itu mengawal dengan proses dengan Kemenparekraf bahwa dengan melihat ke belakang bahwa industri event ini ternyata bukan usaha yang risiko rendah. Iya, betul. Akhirnya pemerintah memutuskan bahwa menaikkan level risikonya menengah rendah. Menengah rendah. Ya, menengah rendah. Which is itu ada tambahan-tambahan persyaratan. Antara lain bahwa company-nya harus disertifikasi. Salah satu persyaratan company-nya, IO-nya disertifikasi, dia harus punya minimal 2 staff tenaga ahli yang bersertifikat. Iya, itulah yang sekarang terjadi. Sekarang udah lagi proses, tapi karena mungkin ini sekarang kan udah di DPR udah mungkin DPR yang berikutnya kali ya yang akan ngetok palu. Itu kan harus diproses ke Komisi 10. Karena kalau saya lihat kan ya sebenarnya kan teman-teman semua yang terlibat di industri event di Indonesia kan ya kita lihat aja skala-skala eventnya kan luar biasa. Iya. Begitu luar biasanya gitu. Jadi saya tadi langsung berpikir harusnya para senior yang juga udah punya sertifikasi ini pun juga mereka-mereka lah yang juga yang menjadi apa istilahnya influencer untuk juniornya kah bahwa hey kita semua harus punya sertifikasi loh. Karena tadi Om Mulkan bilang itu kan ya pride juga buat tiap individu bahwa ini loh bukti bahwa gue seorang profesional dengan gue punya sertifikasi gitu. Jadi kayak ya balik lagi tadi kesadaran tentang perlindungan pekerja event termasuk juga tadi kesadaran untuk kita atau teman-teman para pekerja event juga punya sertifikasi dari masing-masing expertise-nya gitu kali Om Jack ya. Nah, di mana nanti sertifikasi itu juga diberikan pemahaman tentang event safety. Tentang itu udah sepertinya harus satu kesatuan deh, bahwa di mana kita harus memproteksi. Betul. Jadi benar-benar klien membeli pekerja event dari Indonesia itu memang benar-benar one stop shopping gitu loh. Iya, dari sisi klien kan juga mereka juga merasa safe, nyaman kan? Pasti nyaman. Ketika kita come up masuk dengan nih loh, kita udah prepare semuanya gitu. Dari sisi pekerjanya kita berharap mereka sayang sama diri mereka sendiri. Satu, ya. Dari sisi pemilik perusahaan juga harus nyadar bahwa dengan dia melakukan itu, atau memperhatikan faktor safety, sebenarnya dia menghindari atau mengurangi risiko terhadap kerugian yang sangat besar. Banyak sekali penyelenggara event itu ya mungkin nyaris bangkrut gara-gara, bahkan ada yang sudah berhenti akhirnya nggak jadi lagi ngejalanin bisnisnya dia menyelenggarakan event A, B, C karena faktor itu. Bisa karena misalkan ternyata eventnya ada accident, mengalami musibah atau musibah, terus ya kemudian mengakibatkan ataukah penonton ataupun pekerja yang menjadi korban, terus kemudian kalau keluarganya mau musyawarah damai, kalau dituntut secara hukum selesai, gitu kan, gitu. SOP nggak ada, terus pengawasan nggak ada, gitu kan. Terus kemarin aja gue ngobrol sama waktu lagi gue survei kemana ya, ada yang cerita, ternyata kejadian artis jatuh dari panggung di backstage karena gelap, itu bukan yang gue tahu waktu lagi acara di ada satu kota, tapi beberapa ternyata kejadian. Banyak. Lah saya aja pernah. Iya. Nah, gue nggak sebut nama artisnya lah, gitu ya. Karena backstage kadang penerangannya kan kurang. Nah ini yang jadi salah satu mitigasi kita Om sebelum event.
Nih saya Itu mau mitigasi jelasin dulu. ya. Event safety itu sebenarnya apa sih gitu? Iya. Iya dong, Banyak bener. yang bertanya nih. Bener-bener Om. Lu event safety lu apa sih lu? Gitu. Iya. Nah, gue kasih tahu. Event safety itu adalah untuk keselamatan penonton dan pekerja. Oke. Kita bekerja dari awal. Nah, kita bukan langsung masuk aja enggak. Kadang Om, kita orang event safety itu pas waktu loading baru di hire Om. Iya. Sebenarnya nggak boleh begitu. Nggak begitu. Kita harus dari preparation. Iya. Di awal Dari ya. awal kita lihat dulu gambar kerjanya. Rigging berapa meter. Terus lightingnya berapa kilo. Kemudian sound system mau berapa kilo. Terus buat sound systemnya Iya. itu berapa kilo, kita harus tahu. Betul. Orang safety. Iya. Kemudian ya tadi Om Mul kan bilang di belakang panggung kok nggak dikasih railing. Iya. Sedangkan gitu aduh banyak orang mondar mandir. Iya. Kabel di mana-mana. Kabel di mana-mana. Nah, terus ada kejadian juga. Memang kita sebagai event safety sebenarnya ngecek keseluruhan Om. Kayak kabel-kabel. Kadang-kadang kita dimaki-maki Om sama orang lighting. Apaan sih lo? Iya. Nah, padahal kita kita nunjukin atur kabelnya benar supaya kalau misalnya ada trouble satu lampu, kita langsung bisa ngecek. Iya. Bukannya kita benar. ngacak-ngacak, Iya. bukan. Betul. Karena yang kejadian sudah adalah kita nih jadi momok mengerikan buat mereka. Kayak Aduh, apaan auditor sih ya, ribet. Om ya, jadi Ribet kayak banget auditor ya. ya. Ini jadi tapi Kayak- gini nggak apa-apa biar teman-teman terutama IO mobil Iya. motor jadi aware gini loh, lebih aware lah dari yang sekarang jadi ada solusinya, Jack. Solusinya itu ada beberapa banyak lah cara ya. Misalkan melatih timnya dia untuk menjadi seorang safety officer misalkan ya, yang ngerti tentang safety untuk kegiatan eventnya dia, event IO itu. Atau yang kedua, ya meng-hire eksternal, Yang dari expert. eksternal, yang expert, Eksternal yang expert. gitu. Kalau tergantung skala event nih. Kalau event udah menengah, apalagi besar, ya kita harus meng-hire yang lebih expert lah. Iya. Karena memang dia udah bidangnya di situ, satu itu ya. Jadi jangan diberdayakannya itu atau di hire-nya itu H-1. Atau pas GR. Atau pas GR. Iya. Iya kan? Ya kan Om? Sementara semua Sementara udah terpasang. kepasang. Padahal tanggung jawab seorang yang memang tugasnya di safety itu dari perencanaan loh. Perencanaan, oke, dari desain. Layoutnya harus bagaimana, pintu keluar, pintu masuknya, Iya. itu Evakuasinya posisinya, kemana. jalur evakuasinya, kemudian juga Ada kebakaran, Iya. aparnya di mana. Kemudian Itu juga- tugasnya kita. akhirnya keluarlah persyaratan untuk ke para vendor. Ya. Oh berarti vendornya ini yang harus begini begini, Iya. harus yang gini gitu kan? Vendor sound systemnya harus gini harus gitu, lighting. Nah, Rigging, gue potong Om. Ini ada kayak kejadian gitu. lucu nih Om. Ada kejadian lucu. Tahun lalu, ketika gue di hire untuk mengawasi konser di area Senayan. Dan gue masuknya tuh udah pertengahan juga. Jadi gue masuk. Ketika mereka udah lagi sibuk-sibuknya, yang ngelihat gue udah tahu mereka pakai lengkap APD, helm, vest sama sepatu. Apa yang terjadi Om? Vendor berikutnya masuk tanpa ngobrol, tanpa APD dan pakai sendal. Aduh. Ini kejadian lucu nih. Terus? Dan gue tegur Om. Gue tegurnya ngamuk-ngamuk. Nah, gue cuma bilang, lu loading? Iya. Oh, loading apa? Ini nih, gue bawa rigging. Terus, lo nggak pakai APD? Apa tuh Om? Ya alat pelindung diri yang sudah gue terapkan. Kalau lo kan pernah jalan sama gue, dan gue udah pernah training lo. Oh, udah pernah? Udah. Oke. Kok lo nggak pakai sepatu? Waduh, gue pikir Om Jack nggak di sini. Nah, bayang nggak tuh? Oh my god. Jadi karena Om Jacknya. Karena ada gue gitu loh. Tapi kalau nggak ada gue, Jadi kayak dia itu kayak polisi di simpangan. polisi, Iya. polisi dia jadinya. Polisi di Aduh, simpangan. sedih ya. Ada polisi, kena ada razia. Gitu kan? Jadi dia pakai helm kalau ada polisi doang, kalau nggak ada polisi nggak pakai helm. Nah itu kejadian lucu itu benar Sama terjadi. kayak gitu jadinya. Iya, bener sama. Terjadi itu.
Nah, ada kejadian yang baiknya gini. Ketika gue kan biasanya kalau udah semua udah menggantung, udah oke, udah terpasang dengan baik, terikat dengan baik, gue biasanya H-1 gue bebaskan tidak memakai helm. Why? Tidak. Ya karena sudah waktunya JR, mereka tidak. Kecuali mereka akan naik. Kalau mereka mau naik, mereka harus pakai harness, wajib. Tetap wajib tuh, pakai sepatu, pakai vest. Nah, tiba-tiba gue colek. Bro, buka aja helmnya. Wah, nggak usah om, gue kerenan begini nih. Gitu masa. Nah, dari situ baru gue bilang bahwa adalah APD itu adalah safety fashion. Sekarang keren nih, safety loh, fashion ya. Kan gue cerita sama lo om, kan gue beli rompi, gaya. kan yang waktu itu kan gue ikut sertifikasi kan dapat yang apa rompi. Iya. Sekali waktu gue pakai di event dong, yang punya cuma gue dong. Gue yang udah bersertifikat kan, gue pakai itu. Lo tau nggak klien gue ngomong apa? Indah, keren banget loh. Ininya itu emang seragam kalian show management? Oh enggak, aku aja. Baru gue ngejelasin dong tentang apa yang gue lakukan gitu. Tapi banyak yang bilang itu keren dan teman-teman gue mau, cuman masalahnya dia belum mau ikut sertifikasinya om. Cuma pengen rompinya doang. Tapi berarti kan itu kan yang kata Om Jack tadi. Awal jadi, yang bagus gitu. Betul, awal yang bagus gitu loh. Safety fashion ini sebenarnya gini, buat jadi bilang safety fashion tuh gini. Sekarang semua bukan semua lah, ada beberapa tim produksi yang sudah oke lah. Iya. Ibaratnya mereka yang sudah levelnya yang terbaik lah. Mereka beli helm tuh nggak murah-murah mbak. Betul. Om. Ya. Helm rata-rata 1 jutaan mereka. Iya. Itu udah paling murah tuh ya. Paling murah. Terus vestnya mereka bisa bikin atau beli dari Thailand atau beli dari Amerika atau di Eropa, mereka beli lewat aplikasi. Tapi di sini juga ada sih banyak. Di sini juga banyak, tapi murah. bagus gitu. Jadi mereka ibaratnya udah jadi fashion ya, jadi gaya biasa. Gue maunya yang gaya juga, selain safety juga gaya. Selain gitu. safety, gaya dan melindungi dirinya. Gitu. Jadi dapat semua. Sepatu safety sekarang udah ada yang nggak kelihatan kayak mau masuk di lumpur, sepatunya tinggi-tinggi, enggak. Sepatu cats aja di ujungnya sekarang udah ada safety-nya, udah ada besinya, steel toe kah atau bentuknya kayak cats atau apa. Itu kalau show management pakai oke ya. Oke. Dan ada juga sepatu safety keren. Anak buah gue deh, coba lo sekali-sekali lihat sepatu safety-nya. Kerenan mereka daripada gue. Kasihan banget safety-nya. Mereka beli second. Gak apa-apa. Tapi berarti kan dia usaha. Gila lu, sepatunya bikinan Jerman. Sepatu gue bikinan lokal. Tapi nggak apa-apa. Kenalin dong. Sepatu safety itu sebenarnya gini. Sepatu safety itu kan untuk melindungi kaki. Iya. Supaya nggak ketiban, supaya nggak kena paku, supaya nggak kesetrum. Kadang-kadang orang juga ini nih salah kaprah. Ngapain sih gua harus pakai sepatu safety? Memang ya om ya. Kalau bagi gue memang karena itu belum terbiasa. Tapi kan sepatu safety sekarang udah ada yang ringan. Ada. Ya mereknya apa? Mereknya kita nggak boleh sebut lah. Kalau Jadi mau sponsor dulu. Jadi sponsor dulu nih. Ya, aku minum aja belum jadi sponsor. Benar. Tapi taruh ada dokter 24 jam nggak? Kasihan capek. Jadi safety fashion tuh sekarang kita lagi ayolah gitu. Jadi safety itu bukan satu momok yang mengerikan. Iya. Tapi ada yang kita bikin jangan terlalu kaku. Tapi kalau misalnya sudah keterlaluan, itu gue bisa teriak. Biasanya gue teriak tuh di dismantling. Karena kenapa? Mereka pikir kita udah nggak ada. Oke. Kita sudah tidak ada. Itu saya gue boleh teriak kencang-kencang. Dan satu ballroom diem semua. Dan main salah-salahan. Kan gue udah bilang. Masih ada itu. Sampai ngomong gitu Udah gue bilang Om Jack masih ada. Lu bilang katanya udah nggak ada. Tanggung jawab safety itu sampai seluruh barang keluar dari venue. Kalau security kan selesai event mereka Udah. gitu kan. Tapi kalau safety atau kalau medis deh,
Ya, Penonton safety udah sama pada safety sama medis pasti terakhir. Sampai selesai pekerja udah keluar semua dari venue. Baru selesai. Mungkin sama. That's why event safety mahal, Om. Tapi medis. Kalau insurance itu juga sampai selesai ya, Sampai selesai. Mas Ran, ya. Sampai selesai. Insurance. Ya kira-kira kalau insurance tuh ada nggak sih yang cocok banget sama yang tadi apa hashtagnya? Aku lupa tuh. Perlindungan pekerja event. Nah, aku itu ada nggak tuh? Ini masukan aja buat asuransi nih, Om. Bagi kita sebagai event safety. Ya. Kita bisa duduk berdampingan, Om. Itu cakep banget tuh. Karena gini, Kayak pengantin dong. Dia udah kawin deh. betul, kita harus melihat dulu Om. Ya. Apa yang jadi Kebutuhannya. Karena tiap event pasti juga beda-beda ininya kan, Beda. kebutuhannya. Iya. Kan? Betul. Nah, entah itu dia cedera karena kena paku, Ya. jatuh, Ya. tertimpa, atau heat stress. Ya. Kenapa saya bilang ada heat stress di sini? Heat stress adalah setiap event kita tinggi, Om. Apalagi di outdoor. Nah, heat stress ini ketika di indoor kita kerja nggak pernah dapat AC, Om. I see. Pekerja event nggak pernah AC. Ya. Seharusnya itu udah standar, Om. Ya. Kita bekerja itu harus ada oksigen yang cukup. Ya. Nah, Outdoor nih. ngomong-ngomong enggak. Outdoor kita panas, Iya. kurang minum. Ya. Akhirnya Dehidrasi. pingsan. Nah, Saya coba Iya. dapetin tadi arah Om Jack kemana ya? Karena kalau saya dari sisi asuransinya kan pasti tadi ketika satu event yang namanya safety event itu sudah memang diberlakukan, artinya kan bisa dibilang ada satu garansi, ada satu jaminan bahwa ini loh checklist untuk safety event dari mulai tanggal berapa sampai tanggal berapa itu semua udah di checklist oleh timnya Om Jack. Ya. Dari sisi saya pun juga ketika nanti kan semua data tuh Om pasti Om ya. Betul. Ketika saya dapat data ini kan saya juga bisa ngomong, hey underwriting, nih event ini semua udah tercover yang namanya safety event. Ini datanya. Iya. Please bikinin satu proposal. Iya. Dengan data-data jumlah orang yang terlibat di event dan lain-lain. Nah, jadi memang safety event ini data yang diberikan oleh Om Jack ini buat kita pihak asuransi itu bisa jadi satu supporting dokumen. Iya. Yang mana nanti insya Allah semuanya tidak terjadi apa-apa karena memang uniknya asuransi kan adalah harus dimiliki, tapi berharap kalau bisa kita nggak usah klaim. Iya, betul. Gitu. Betul. Tapi ketika terjadi kejadian itu, maka di sini saya juga punya Om Jack yang bahwa hey underwriting, nih loh data bahwa ini event semuanya udah di checklist safety eventnya verified. Iya. Tapi yang namanya kejadian itu kan selalu ada dan bisa kena ke siapapun. Tapi paling enggak, underwriting punya satu dasar untuk pengambilan keputusan untuk membayarkan klaimnya. Karena secara data dan juga secara persiapan event udah disupport oleh timnya Om Jack. Jadi memang tadi Om Jack bilang di depan pendampingan, nggak hanya berdua, bertiga, berempat, bisa juga nih. Mungkin itu juga jadi akan meringankan preminya, gitu. Kalau misalkan insurance mau ini tapi nggak ada data-data itu kan resikonya jadi tinggi. Tinggi, otomatis preminya juga semakin tinggi, gitu. Kalau udah ada analisa dari faktor safety-nya, otomatis kan dinilai di assessment bahwa ini risikonya sudah rendah karena udah ada data ini yang lu bilang, gitu. Nah, tapi juga satu hal lagi, ini bisa jadi nilai tambah untuk event itu. Lo misalkan lu jualan tiket, ada lu tulis di bawahnya bahwa event disclaimer ini, disclaimer bahwa event ini seluruh pekerja dan penonton diasuransikan. Oh, event lu keren. Jadi akan menambah juga kepercayaan si calon-calon penonton yang akan membeli tiket. Gitu. Betul. Jadi satu pride buat si event. Pride buat event dan juga mungkin bisa jadi minat
si calon penonton jadi naik. Jadi naik. Terutama lalu untuk juga nama eventnya sendiri kan juga nama IO jadi bagus, nama IO-nya, brand eventnya. Bagus, iya. nah, Gitu. Sponsornya juga semakin betul. nyaman juga. Jadi terlibatnya ke semua ya, beberapa ke semua yang terkait. beberapa konser belakangan ini gue ngelarang anak gue untuk datang karena memang waktu itu sebelumnya beberapa waktu ada kejadian. Sakain karena tagihan belum turun. Ada tuh bro. Ada tuh Gue larang karena tagihan gue belum turun. ada, tapi gue nggak usah sebut lah. Sebut dong dikit. Udah tahun 2024 masih belum lunas juga. Nah, Colongan dikit. iya, gue larang. Iya. Karena memang waktu lagi itu kita lagi baru dengar kabar ada kejadian, Iya. gitu kan, kejadian gini gitu. Halo nggak usah dulu tuh, nggak ada ini. Nah, bayangin kalau misalkan event itu udah diasuransikan, mungkin gue membolehkan anak gue untuk nonton. Ya. Makanya nih pamer dikit Om. Nanti di event gue pertama, ya biar teman-teman juga terangsang dong. Oke. Gue Kasih akan bocoran menerapkan dong. Kasih bocoran di mana eventnya? Ya, gue lagi memegang satu venue Oke. yang event pertama gue nanti gue pasti akan menggunakan jasanya Om Jack dan jasanya Mas Irawan. Di mana itu bahwa akan event safety ada dan asuransi ada. Dan ide lo bagus banget Om. Di situ gue akan tulis semua pengunjung yang hadir sudah diasuransikan dan apa Om tadi bahasanya? DM gue. Sama hashtagnya perlindungan pekerja event. Dan Itu sih. Jadi Jadi nggak tahu nih, gue langsung nanya aja ke lu sebagai orang asuransi. Beberapa tahun yang lalu kita pernah ya ada kerjasama dengan sebuah perusahaan asuransi. Mereka bilang, gue nggak tahu sekarang itu kan berapa tahun yang lalu ya, 3-4 tahun yang lalu. Bilang per kepala untuk penonton ya, Rp5.000. Gitu ya. Nah, apakah sekarang masih preminya segitu? Satu. Kedua, kalau anggota event dapat potongan nggak? tergantung kenal gua apa enggak. Ya artinya dengan kita ketemu malam ini kan juga kita jadi semakin tahu betul. ya Om Jack bagaimana kemudian Om Mulkan juga Indah. Ini kan jadi bahan kita buat kolaborasi kan. Banget. Dan kalau tadi menjawab pertanyaannya Om Mulkan sih saya bisa bilang ya tadi personal accident sebutannya untuk yang melindungi para penonton juga pekerjanya kan juga underwriting berhitung berdasarkan jumlah betul. Jumlah pengunjung di hari targetnya. itu gitu loh. Jadi kalau tadi Om Mulkan bukan jumlah pengunjung, tingkat resiko. Tingkat resiko betul. Kalau tadi Om Mulkan juga menyebut satu angka berapa tadi Om? 5.000. 5.000-an. Saya bisa bilang bahwa angka itu pun masih tinggi, bisa achieve di situ. Artinya kita bisa based on gini. Misal dengan 5.000 per orang tapi bisa aja again insya Allah tidak terjadi apa-apa. Dengan 5.000 per orang yang misal dibanding ke tiket untuk preminya bisa saja nanti jumlah ataupun manfaat yang tercover sekian. Jadi memang itu bisa kita sesuaikan per kebutuhan untuk juga underwriting menghitung preminya. Bahkan lebih rendah dari itu pun juga masih sangat memungkinkan terhadap nanti jumlah orang yang diasuransikan. Dan menurut saya angka segitu juga ya relatif. Nggak ada artinya dengan keselamatan kita. Dengan harga tiket yang sekarang ya kita tahu sendiri ya kalau event-event ataupun konser itu kan. Nah mungkin dari pastinya kan itu harus disiapkan atau dari tahap perencanaan ya. Sudah dari ada IO ataupun promotor mau bikin event dari tahap perencanaan juga sudah kulibatkan nanti. Sudah akan dilihat tenang Om pihak asuransi sehingga bisa menilai atau mengakses ini tingkat risikonya seperti apa. Di perusahaan asuransi yang lu lagi pegang itu ada nggak format assessment untuk risiko? Ada dong pasti kan? Ada. Nah, kalau boleh di-share, mungkin kita juga ini kan industri event nih. Nah, apakah udah mencukupi assessment lo ataupun atau kelebihan assessmentnya gitu kan? Atau kurang? Berarti kalau mau lanjut lagi di next episode. Iya benar. Seru nih. Soalnya gue nggak nyangka seseru ini. Dan di event gue nanti yang pasti
barangnya juga harus bersertifikat Om. Oh iya. Ya kan? Iya. Jadi semuanya memang di tempat gue nanti itu ada SOP-nya. Oke, Om Jack boleh bikin event di tempat aku, Mas Irawan boleh bikin, Om Mulkan bisa, tapi ada SOP-nya. SOP Gitu. nanti bisa bantu. Harus. Loh, makanya gue ngomong Om di sini buat dibantu. Dan tadi form assessment-nya pun juga di kita juga ada nanti. Jadi ya kita bisa saling sharing untuk juga kita prepare sebaik mungkin untuk event-event ke depan. Iya. Pokoknya jadinya apa ya? Tadi Perlindungan pekerja event. Oke, Perlindungan. kalau dari gue event safety adalah bekerja aman, klien nyaman. Iya. Kalau dari gue, dimulai dari sekarang, tunggu apa lagi, ujungnya nggak bakal ketahuan. Bener nggak? Kita kerja capek-capek nggak tahu ujungnya mau di mana. Ya, dengan adanya obrolan kita malam ini, mudah-mudahan. Tadi produser ada yang disampaikan nggak? Itu tadi apa? Ada komen atau apa? Silakan. Oh iya, mudah-mudahan kalau misalnya teman-teman juga ada pertanyaan, kagak kebaca. silakan komen. Teman-teman kalau ada nanya, pertanyaan silakan. langsung Soalnya di kolom apa? komen. Di kolom komen. Soalnya disingkat, gue jadi bingung. Kan baru episode pertama, belum kenal. Nah, jadi nanti di episode berikutnya lebih seru lagi. Mudah-mudahan niat kita yang baik ini bisa diterima sama teman-teman. Gue cinta banget sama teman-teman pekerja event Om, karena di dunia event kebetulan gue kayak emaknya anak-anak, jadi pengen banget obrolan kita malam ini nih, siang kayak malam pagi bisa diterima dengan suatu niat yang baik juga dari aku gitu, mungkin dari Om Mulkan pesan-pesan terakhir. Ada pesan buat teman-teman pekerja event, monggo disampaikan. Ya gini, buat teman-teman pekerja event, ya kita bekerja cari uang, betul ya, tapi kita juga ada tanggung jawab dengan keluarga di rumah itu, bukan cuma uangnya. Lu bayangin uang, kita pulang kerja bawa uang, ada uangnya, tapi kalau misalkan kita sebagai salah satu punggung keluarga, terus akhirnya terjadi kecelakaan, baik di momen ini backsoundnya yang sedih ya? Tidak, itu kan misalkan terjadi kelumpuhan atau apa yang tadinya jadi tulang punggung keluarga, itu harus dipikirkan lagi deh. Jadi lebih aware gitu. Termasuk ya, jangan salah, bukan cuma pekerja, owner IO juga harus. Kalau owner tidak mungkin mengalami ya enggak lah, nggak mungkin, sangat mungkin. Lu tahu kan artis ada kejatuhan lampu. Iya. Padahal sudah demikian ketatnya ya perlindungannya. Ada yang jatuh dari panggung atau apa? Itu kan faktor safety semuanya itu. Ya. Mas Irawan? Kalau dari saya, karena memang dunia event ini kan ada tagline yang there is no business like entertainment business gitu loh. Tapi enaknya memang Mas Irawan ini orang asuransi, tapi dulunya orang entertainment, memang IO juga. Silakan. Jadi dengan pertemuan malam ini, insya Allah sharing kita juga bisa memberikan insight untuk teman-teman di industri event, untuk juga menjadikan asuransi sebagai gaya hidup ya, sebagai lifestyle. Karena memang tadi yang seperti Om Mulkan sampaikan, dalam bekerja pun kita juga akan lebih enak kalau kita punya satu kenyamanan bekerja dengan kita semua terproteksi. Oke, Om Jack. Thank you teman-teman. Kalau dari saya, event safety jangan dijadikan sebagai momok buat teman-teman di dunia event. Kami ingin teman-teman pulang selamat. Teman-teman bekerja seperti tadi Om Mulkan bilang, teman-teman bekerja, pulang dengan selamat, bawa rezeki ke rumah, dan pulang bukan nama teman-teman. Bawalah rezeki itu ke rumah buat keluarga, dan bukan nama teman-teman yang ke rumah. Kemudian bawalah rezeki itu ke rumah untuk keluarga, bukan untuk tukang pijit ataupun buat rumah sakit. Betul. Jadi kita harus selalu semangat menjadi pekerja event, menjadi tulang punggung keluarga, pulang dengan selamat, sehat,
dan tidak kekurangan suatu apapun. Amin. Sampai ketemu di perlindungan pekerja event.